25 pernyataan mengejutkan Kinar. Raka dan Renata saat ini sedang berdiri dari kejauhan, memperhatikan Kinar yang sedang berdiri sambil ngomong sendiri, dengan pose berdiri dan kedua tangan melingkar, seolah sedang memeluk seseorang. Pemandangan itu sungguh membuat hati Raka terluka dan sangat sedih sekali. Sementara, Renata menatapnya dengan senyuman mengejek. Sepertinya, langkah untuk merebut hati Raka tak akan terlalu sulit. Mana mungkin Kinar sembuh dengan cepat. Mana mungkin Raka akan terus menunggu wanita gila itu. Itu yang ada dalam pikiran Renata saat ini. Tunggu di sini, aku mau menghampirinya, ujar Raka dengan suara lirih, karena kesedihan yang melanda hati saat melihat kondisi Kinar. Atau kamu mau ikut? Raka bertanya tanpa menoleh. Tatapan matanya masih lekat ke arah tempat Kinar berada. Tidak, aku di sini saja menunggu, dengan cepat Renata menyahuti. Mana mau dia dekat-dekat dengan Kinar. Wanita yang dia anggap gila, apalagi beberapa kali Kinar berbuat kasar kepadanya. Dia jadi takut. Ya sudah, tunggu di sana saja. Raka menunjuk dengan telapak tangannya ke arah sebuah bangku yang tak jauh dari sana. Aku nunggu di ruang tunggu saja, sahut Renata yang ketakutan, karena ada beberapa orang dengan gangguan jiwa yang menatapnya. Ih, Renata bergidik, lalu segera kabur dari tempat itu. Sementara, Raka tak peduli. Dia langsung menuju ke tempat Kinar berada. Sebelumnya, Raka memang sudah mendapatkan izin untuk menemui Kinar. Kinar, panggil Raka dengan nada lembut. Kinar menoleh ke arah Raka yang memanggilnya. Dia tersenyum senang. Raka, sahutnya yang melupakan seseorang yang saat ini sedang dipeluknya, yaitu Hasbi halusinasinya saja. Raka menggenggam tangan Kinar. Maaf ya, beberapa hari ini nggak bisa jenguk kamu. Aku sedang di luar kota untuk suatu urusan, ujar Raka. Tangan yang tadinya menggenggam tangan Kinar, kini terlepas dan berubah membelai kepala wanita yang saat ini tampak kurusan. Kinar tersenyum. Tak apa, ada Kak Hasbi yang selalu datang menemani. Jawaban Kinar sungguh membuat Raka semakin sedih. Dia mengembuskan napas pelan. Kinar, Hasbi harus hilang dari imajinasimu, pikiranmu dan tak terlihat lagi di hadapanmu, dengan nada sedih Raka berkata. Kinar tersenyum ceria, membuat Raka merasa heran. Tentu saja, jawaban Kinar membuat Raka semakin merasa bingung saja. Dia sampai merasa aneh dan mengerutkan dahinya dalam. Lalu Kinar tertawa lumayan keras, semakin bertambahlah keheranan Raka. Jangan-jangan Kinar semakin parah tinggal di sini, bukannya sembuh. Raka jadi gelisah. Dia berniat untuk menemui Dokter Ihsan sebagai orang yang menangani Kinar. Raka, kamu kenapa? Apa kamu pikir aku tidak waras? Kinar berdecak sambil menggeplak lengan Raka lumayan keras. Kinar, kamu waras bukan? Kenapa kamu tertawa sekeras itu? Tanya Raka masih dipenuhi keheranan. Aku akan melenyapkanmu Raka. Tiba-tiba saja Kinar berkata pelan, namun mengintimidasi dengan sorot mata yang tajam. Ki Kinar, sepertinya Raka begitu syok, dia menatap Kinar tak percaya. Raka mengguncang bahu Kinar lumayan kuat. Sadarlah Kinar, sadar, ujar Raka beberapa kali. Kamu kaget, hahaha. Dan Kinar pun tertawa ngakak membuat Raka semakin syok. Dikiranya Kinar semakin gila saja, mungkin terpengaruh oleh orang-orang kurang waras yang ada di tempat ini. Aku bercanda Raka, ya ampun kamu sampai segitunya. Setelah berhasil menghentikan tawa, Kinar pun berkata. Raka mengelus dada merasa lega. Ayo duduk di sana, ajak Kinar, sambil menunjuk ke arah sebuah bangku yang sebelumnya dia duduki sebelum Hasbi halusinasinya datang. Raka mengikuti. Mereka duduk bersisian dengan sedikit jarak. Apa kamu takut sama aku, Raka? Tanya Kinar tanpa ada candaan sama sekali saat ini. Bukannya takut sama kamu, tapi lebih takut kalau kamu semakin parah bukannya sembuh.
Aku bahkan sudah punya niat membawa kamu pulang sekarang juga, jujur Raka, karena memang itu yang ada di dalam pikirannya tadi. Baguslah, aku juga ingin pulang, sahut Kinar. Raka tersenyum, lalu teringat dengan sikap Kinar yang tadi seperti memeluk seseorang. Mana Hasbi? Tanyanya sambil pura-pura celingukan, padahal cuma mengetes Kinar saja. Kamu sepertinya yang jadi tidak waras, dia sekarang ada di alamnya lah. Kenapa ada di sini? Dengan menunjukkan raut aneh Kinar berkata. Raka ternganga mendengar jawaban Kinar. Tapi aku melihatmu tadi seperti sedang bicara dan memeluk seseorang, ujar Raka dengan keyakinan kalau memang tadi dia melihat Kinar melakukan hal itu. Kinar terkekeh. Kamu memang benar, jawab Kinar diiringi helaan napas kasar. Kinar menatap Raka lekat, pun Raka yang mulai menatapnya lekat. Aku sudah bisa membedakan mana Kak Hasbi nyata dan halusinasiku saja, perkataan Kinar membuat Raka tercengang. Kalau Kinar sudah bisa membedakan, artinya Kinar sudah sembuh. Tapi, jelas-jelas tadi dia seperti sedang berinteraksi dengan seseorang. Iya, aku tahu, Kak Hasbi masih muncul meski aku tahu dia hanya khayalanku saja. Aku yang menerimanya dan berharap dia memang ada untuk menemani hari-hariku. Apalagi, dia sudah minta maaf kepadaku, ujar Kinar dengan seulas senyuman. Tidak boleh seperti itu Kinar, itu salah. Itu tidak benar, kamu harus membuangnya dari ingatanmu. Dengan penuh keseriusan Raka berkata, dia menggenggam Kinar erat. Kinar menundukkan wajah menatap sepatu yang dia pakai. Diam tanpa berkata apapun. Ini demi kebaikanmu, kembali Raka berkata. Terima kasih, sekarang Kinar mengangkat wajah, mendongak menatap sang sahabat terdekatnya. Mereka berbicara banyak hal. Kemudian datanglah Dr. Ihsan, mereka pun berbicara bertiga. Setelah selesai mengunjungi Kinar, Raka bicara empat mata dengan Dr. Ihsan. Raka mengatakan semua yang dikatakan Kinar tadi, tentang Kinar yang sengaja menerima Hasbi dalam imajinasinya. Artinya, Kinar sudah hampir sembuh. Hanya saja kita harus membantunya menyingkirkan pikirannya yang salah tentang Hasbi yang tak nyata. Dia butuh seseorang yang bisa membuatnya nyaman. Perkataan Dr. Ihsan memang bisa Raka terima, tapi dia sedikit ambigu dengan kalimat seseorang yang membuat Kinar merasa nyaman. Maksudnya, dengan mata menyipit Raka bertanya, mungkin pria yang bisa menjadi kekasih Kinar, yang membuatnya merasa nyaman dan kembali bisa membuatnya jatuh cinta. Hingga, dia bisa melupakan Hasbi, itu yang dijelaskan Dr. Ihsan. Raka terperangah. Sudut hati terdalamnya berharap dirinya lah pria yang bisa membuat Kinar bisa melupakan Hasbi. Tanpa sadar, bibirnya melengkungkan senyuman. Kamu suka dia, kekeh Dr. Ihsan. Wajah Raka memerah. Dia hanya temanku saja. Raka memalingkan wajah untuk menyembunyikan raut wajahnya. Kamu menyukainya, aku bisa melihat itu. Tapi kamu punya dua saingan berat, sang dokter mengedipkan mata. Hah, dua saingan, maksudnya? Raka menatap penasaran sang dokter yang memang sudah akrab dan menjadi temannya. Hasbi halusinasi Kinar dan Azian, jawaban yang membuat Raka tergelak. Ada-ada saja pikir Raka. Okelah Hasbi. Tapi dia tidak nyata dan akan hilang dengan sendirinya setelah Kinar benar-benar sehat kembali. Tapi Azian, dia kakak Kinar. Jelas saja, dia bukan saingannya. Kenapa tertawa? Aku serius loh, tampak keseriusan yang dikatakan oleh Dr. Ihsan. Oke, Hasbi iya dia sainganku, tapi Azian tidak mungkin, masih tersisa tawa Raka saat berkata. Kenapa tidak dengan Azian? Tanya dokter. Dia kakak Kinar, jawab Raka yang belum tahu kenyataan sebenarnya. Sedangkan, Dr. Ihsan hanya mengerutkan dahinya karena heran dan sedikit terkejut mendengar kenyataan itu. Raka pulang yang disambut gerutuan Renata,
karena lama ditinggalkan dalam waktu cukup lama. Tapi, tentu saja Raka tak peduli. Saat ini otaknya sedang berpikir cara agar Kinar merubah pola pikirnya. Apakah dia akan bisa membuat Kinar yang menganggapnya sahabat menjadi kekasih? Bahkan, calon suami. Raut wajahnya seketika berubah cerah memikirkan kata suami. Besoknya, kedua orang tua Kinar dan juga Azian mengunjungi Kinar di rumah sakit jiwa. "Aku ke toilet dulu ayah, ibu." Sebelum menemui Kinar, Azian pergi ke toilet. Sementara, orang tua Kinar pergi duluan. Saat keluar dari toilet, Azian seperti melihat seseorang yang dikenalnya, meski tak akrab dan hanya pernah beberapa kali bertemu, yaitu saat dia masih tinggal di kota ini dulu, sebelum Kinar memutuskan bertunangan dengan Hasbi. Tapi, sepertinya Azian terkejut. "Aku pasti salah lihat." Dengan cepat dia menggosok kedua matanya. Ini tidak benar. Napasnya memburu, raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. Lalu, melangkahkan kakinya dengan cepat mengikuti orang yang tadi sempat dia lihat. Every day, late at night, not okay. All I want, and I